Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas apakah benar kalau oli itu makin banyak aditifnya makin cepat hitam. Jadi ada barusan muncul anggapan baru ya. Karena sebelumnya nggak pernah ada yang ngomong kayak gitu ya, bahwa aditif bikin oli cepat hitam. Hal ini bermula dari eksperimennya dokter mobil ya. Dokter mobil membandingkan antara oli yang menurut dia asli karena harganya mahal dengan oli yang menurut dia palsu karena harganya murah. Oli HX6 harga 48.000 online, 108.000 offline. Di percobaan tersebut oli yang menurut dia asli hitam jauh lebih cepat. Hitam tapi tidak mendidih. Mengapa hitam tidak mendidih? Ya, itu hasil kekacauan eksperimen dia ya. Harusnya setelah hitam jadi mendidih, tapi ya ternyata tidak ya. Aneh lah pokoknya. Yang jelas percobaan dia itu kalau lihat dari panas apinya, percobaan dia itu jelas amburadul lah. Tapi kita bahas percobaan dia dulu lah. Di percobaan dia itu oli yang kanan yang menurut dia asli itu dipanasi 40 detik lebih dulu. Dan tidak hanya itu saja, ketika alat api dia itu panas sekali ya, keluar api yang besar sekali, dia arahkan ke yang bagian kanan. Jadi yang kanan menerima perlakuan api kena panas lebih dulu, terus kemudian ketika apinya sangat besar sekali itu diarahkan ke bagian kanan. Jadi ya tentu wajar dong kalau yang kanan dulu yang menghitam, karena lawang dipanasi dulu kan, arep enggak hitung ya apa ya. Sudah ada head start 40 detik dan apinya juga api besar juga. Suhunya saja 331 derajat, 330 derajat. Sementara yang kiri suhunya cuma 190-an ya, 189. Jadi kalau yang kanan hitam lebih dulu ya wajar lah. Terus kenapa yang kanan nggak mendidih, yang kiri mendidih? Nah karena yang kanan tuh suhunya turun. Suhunya turun jadi 265 yang kanan. Yang kiri jadi 488. 488 itu gede ya. Jadi ya wajar lah ketika yang kiri itu kemudian mendidih karena kena panas. Karena 488 itu tinggi sekali. Jadi mendidih lah yang sebelah kiri, sementara yang sebelah kanan enggak. Entah ya berapa kali Olung dokter mobil itu melakukan eksperimen, karena ya dari yang kebanyakan orang tahu, oli jelek itu hitam lebih dulu ya. Dari ya yang sudah selama ini terjadi, oli
hitam lebih cepat itu tandanya oli yang lebih jelek. Nah, ketika ternyata oli palsunya masih tetap bening, bahkan malah jadi putih, jadi kacau kan pikiran dia. Kalau lo orang bilang benernya berbeda bla bla bla, yang ini lebih panas, yang ini lebih kecil, no, benernya harus diciptakan ilmu baru. Nah, dia pakai alasan oli dengan aditif lebih banyak itu akan hitam lebih cepat. Ya, itu cuma pernyataan sesaat karena ya eksperimen dia gagal. Karena harusnya nggak begitu. Harusnya ya Olung itu melakukan uji lagi. Dia pilih satu oli yang angka aditifnya kecil, aditifnya sedikit. Dia pilih oli lain yang aditifnya banyak. Karena ya dia mengklaim oli ini aditifnya sedikit, oli ini aditifnya banyak, kan cuma ngomong tok. Ngomong tanpa ada angkanya. Dia nggak ngasih hasil uji lab, nggak ngasih produk datasheetnya, info dari datasheet olinya, kan cuma sekedar ngomong. Ya coba dia misalnya melakukan uji oli low subs dengan oli mid sub, coba dilihat di kategori mid subnya. Apa benar oli yang mid sub akan hitam lebih cepat daripada oli low subs? Harusnya seperti itu. Tapi kan ya namanya dokter mobil, dia ngeluarkan statement wis nggak bakal dites selanjutnya. Apalagi cara pengujiannya kan berbahaya. Dilakukan di tempat yang banyak barang mudah terbakar. Terus mengujinya juga pakai alat yang ya apinya bisa lepas kendali seperti itu. Besar sekali ya, gila-gilaan, apinya sampai tinggi sekali seperti itu, kan nggak aman. Terus selain itu juga ya sumber apinya nggak sama, itu parah lah ya. Masa ya nggak mampu sih beli 2 kompor kecil seperti itu? Ngomong alatnya lengkap apa maksudnya? gua ya nggak selengkap inilah ya alatnya ya. Dulu hari itu eksperimen gini gitu, alat pertama gua meledak ya kan. Juga ngelarang orang melakukan uji oli apa maksudnya? Do not try this at home ya. This is very very dangerous kalau lu nggak ngerti apa yang lu lakukan. Ya balik lagi, gua udah S2, so ya jadi gua bisa. Karena buktinya orang-orang ibu-ibu sering goreng di rumah juga aman-aman aja. Kenapa kok memanaskan oli saja sampai melarang gitu? Apa orang nggak pingin kah? Apa dia nggak pingin? Atau memang tujuan dia biar orang-orang itu nggak bisa mengetahui sendiri, oh ternyata percobaannya dokter mobil itu yang cacat ya, yang salah, yang nggak sesuai, yang ngawur ya. Tapi yang jelas ya, selama ini penulis melakukan eksperimen uji panggang oli, kemampuan oli tidak bergantung, daya tahan dari oli terhadap panas tidak bergantung dari jumlah aditif. Penulis tahu jumlah aditif dari mana? Dari kandungan TBN-nya. TBN merupakan ya angka basa yang sebenarnya merupakan indikasi juga kandungan logamnya. Jadi TBN biasanya berbanding lurus dengan spas ya, karena angka yang seharusnya diperhatikan itu ya spasnya, sulfated asnya, sisa-sisa abunya. Spasnya makin banyak, aditifnya makin banyak.
Nah, ternyata angka spas ini berkaitan erat dengan TBN. Kalau angka TBN-nya tinggi, spasnya tinggi. TBN rendah, spasnya rendah. Nah, kita bisa asumsikan kalau angka TBN-nya tinggi, kandungan aditifnya tinggi. Nah, dokter mobil klaim oli aditifnya banyak, lebih cepat hitam. Artinya oli TBN tinggi lebih cepat hitam. Ya enggak juga ya, karena contohnya di uji panggang kapan sih yang lawan Meditran SX, Mesran SAE40, Mesran G40, Mesran Super ya. Ternyata Mesran Super yang hitam duluan. Jadi justru Mesran yang 20W50 yang TBN-nya 7,25 itu hitam lebih cepat daripada Meditran SX yang TBN-nya 11,35. Sementara itu Mesran SAE40, Mesran B40 di uji tersebut nggak kelihatan rusak ya. Mesran B40 dan SAE40 yang malah lebih utuh kondisi olinya. Jadi urutannya wes nggak sesuai dengan kandungan aditifnya lah. Ya di uji-uji lain juga banyak ya. Ya penulis sendiri nggak koleksi terlalu banyak oli-oli yang beda aditifnya ya. Tapi kayak oh ya, ujinya Pastron full sintetik itu TBN 7,35 TBN-nya kira-kira kalau nggak salah. Nah itu kalah dengan ya Mesran B40 dengan oli-oli yang TBN-nya lebih tinggi. Dan uji yang penulis lakukan juga pakai wadah yang sama. Jadi kalau oli satunya kena panas, ya oli lainnya kena panas. Kalau suhunya tidak mendadak dinaikkan gitu, bisa bersamaan dia panasnya. Kalau misalnya di semua tempat dikasih wadah yang sama. Yang dulu kelihatan itu waktu coba bus dan Sinexo ya, yang ternyata barangnya sama, pabrik podo, pengemasnya CJ. Waktu di Sinexo bus itu kelihatan ya, Sinexo dan bus di tempat yang posisinya berbeda kelihatan rusak barengan. Sementara oli-oli lain ya rusak belakangan. Jadi jelas ya di cara uji penulis pemanasannya lebih konsisten, lebih rata daripada yang dilakukan dokter mobil. Dokter mobil itu kan kacau, nggak ada usaha untuk membuat apinya itu bareng. Lawong waktu pemanasannya aja loh bisa beda ekstrim. Yang lebih aneh lagi, orang yang nonton juga nggak merasa aneh dengan percobaan macam begitu. Iya, kalau kemudian percaya dengan teori aneh-anehnya dokter mobil dari cara uji yang amburadul seperti itu, ya penulis mau bilang apa? Karena yang namanya uji pemanasan ya harusnya besar apinya sama, sumber apinya sama, waktu pemanasannya sama. Tapi penontonnya dokter mobil, mana ada yang mengkritisi itu?
Padahal jelas waktu pemanasannya beda. Kenapa kok nggak ditunjukkan ini loh waktu pemanasannya beda? Kenapa enggak? Kan aneh gitu. Ya wes, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.